Baik, selamat berjumpa kembali Sobat Trikantor. Saat ini kita akan membahas eh, perbedaan antara dua istilah di dalam Excel yang seringkali salah arti atau tertukar artinya, yaitu formula dan function. Mari kita bahas. Yang pertama adalah formula. Formula itu letaknya ada di dalam formula bar di sebelah sini, ya. Dan dia seringkali kita ketahui berisi dengan bisa dengan kata-kata, bisa dengan angka, bisa dengan rumus, ya. Tapi definisi formula yang sebenarnya adalah simple saja, yaitu suatu perintah di dalam Excel yang didahului oleh tanda sama dengan. Ya, begitu saja intinya. Formula di dalam Excel adalah suatu perintah di dalam Excel yang didahului oleh tanda sama dengan. Cirinya adalah, pertama, tentu saja didahului oleh tanda sama dengan. Kedua, bisa dengan atau tanpa function. Maksudnya bagaimana? Ya, function itu biasanya berisi rumus-rumus yang sudah disiapkan oleh Excel. Kalau tanpa itu pun tetap bisa disebut dengan formula, asalkan didahului oleh tanda sama dengan. Ciri yang ketiga adalah selain function bisa juga berisi referensi, konstanta, atau operator. Dan nanti lihat pembahasannya di contoh di bawah. Kemudian formula yang diketik di sel atau di kotak ini, di kotak Excel, juga akan tampil di formula bar. Begitu. Nah, kita bisa lihat di contoh di bawah ini. Di sini ada suatu formula. Kenapa kok saya sebut formula? Karena dia ada sama dengan, ya, sama dengan pi kurung buka kurung tutup. Dia tidak memiliki argumen, ya, strukturnya hanya seperti ini saja, ya. Dan dia berisikan sebuah nilai konstanta, ya. Seperti kita tahu pi adalah biasanya digunakan untuk menghitung luas, keliling, volume, ataupun sebagainya, bilangan yang berbentuk silinder atau bola atau lengkung atau lingkaran. Nah, ini adalah disebut structure atau struktur dari formula, ya. Bisa dengan berisi function atau tanpa. Nah, selanjutnya kita lihat di segmen kedua adalah ini konstanta, ya. Ini referensi sel. Nah, kemudian di bagian ketiga ini baru namanya konstanta, ya, dua ini. Jadi dia hanya bilangan, maksudnya tidak berubah-ubah. Ketika rumus ini digeser, angka 2 ini tetap jadi 2. Kemudian yang nomor 4 adalah operator. Ini struktur secara umum dari sebuah formula. Bisa berubah, namun intinya sama. Harus didahului dengan tanda sama dengan. Semisal kita membuat suatu formula dengan referensi saja. Jadi suatu sel, misalnya ini kita buat sama dengan A2. Bisa. Itu sudah menjadi formula seperti ini. Kita klik di D1, ya, kita klik sama dengan, kita klik referensi selnya A1. Ya, di A1 ada kata formula. Nah, ini sudah disebut
sebagai formula, ya, ada sama dengannya, walaupun dia hanya berisi referensi sel, begitu. Ya. Bahkan ketika kita menulis hanya konstanta saja, ya, itu pun juga disebut yang sama dengan 2. Ya. Walaupun secara sekilas ini tidak ada bedanya dengan kita menulis 2. Nah, tetapi bedanya baru terlihat ketika ini kita merumuskan atau melakukan operasi di dalamnya. Misalnya 2 sama dengan 2, kemudian tambah 3, kemudian dikali 4. Karena dia sudah didahului sama dengan, dia bisa hitung. Beda kalau ini 2 kita tambahkan 3 dikali, dia tidak menghasilkan perhitungan. Tidak, padahal sama sebenarnya, ya, isinya sama tapi hanya berbeda sama dengan, tapi keluarannya beda, ya, value-nya berbeda, ya, karena dia tidak didahului sama dengan, sehingga dia tidak dianggap formula oleh Excel. Selanjutnya kita membahas tentang function. Nah, formula function kelihatannya sama ya di dalam bahasa Indonesia, artinya rumus. Ya, mungkin di dalam bahasa Indonesia sama artinya rumus, tapi di dalam Microsoft Excel ini berbeda. Formula seperti yang kita bahas bisa custom, ya, bisa berisi function, bisa berisi data referensi, bisa berisi konstanta, ya. Tapi kalau function adalah formula yang telah didefinisikan sebelumnya oleh Excel, yang dapat melakukan perhitungan atau perintah tertentu dengan menggunakan nilai, urutan, atau struktur tertentu. Ya, jadi garis bawahnya adalah telah didefinisikan sebelumnya oleh Excel. Jadi ini tidak bisa custom. Ini sudah disiapkan oleh Excel. Cirinya adalah didahului dengan tanda sama dengan, ya, sama seperti formula. Dia juga didahului dengan tanda sama dengan. Kemudian ciri yang kedua adalah function name-nya non-case sensitive, artinya tidak membedakan huruf besar dan huruf kecil. Ketika kita enter, nantinya setiap function yang kita ketik akan dihuruf besarkan, semuanya, semua huruf. Kemudian ciri yang ketiga adalah bisa dengan atau tanpa mengisi data atau argumen 3, atau bisa mengisi dengan berupa teks, angka, logika, array, atau referensi. Kemudian yang D, function itu akan memunculkan argumen tooltip. Kita akan lihat maksudnya di contoh di bawah. Di sini ada sebuah function round. Di function round ini kita melihat ada struktur di sana. Ada sama dengan, ada nama function, kurung buka, tabel referensi atau sel referensi, dan konstanta kurung tutup. Ini kesatuan disebut dengan struktur, atau di sini diberi angka 1. Bagian nomor 2 ini adalah nama fungsinya. Sangat beragam, dan seperti yang kita tahu, mungkin teman-teman sering memakai average, sum, lookup, VLOOKUP, median, dan sebagainya. Itu adalah nama-nama function. Yang ketiga adalah argumen. Nah, argumen ini adalah
isian, ya, atau mungkin lebih enak di dalam bahasa Indonesia parameter, ya, yang mau diisikan sesuai struktur dari function tersebut. Di dalam tiap function berbeda-beda argumennya. Ada yang simple sekali atau bahkan tanpa argumen seperti tadi P, atau yang panjang sekali, ya, dan cukup banyak, bahkan di dalam argumen bisa berisi function tuh. Contoh yang cukup panjang adalah lookup punya argumen. Tapi kalau round di sini cukup sedikit. Dia hanya mengandung sel referensi A10 ini, koma konstanta. Ya, dalam hal ini number digit atau digit pembulatan. Yang keempat, argumen tooltip. Apakah itu ini yang di bawah sini? Ya, jadi ada semacam kotak virtual, ya, kotak yang otomatis tertampil, ya, untuk membantu kita menentukan argumen yang akan diisikan dengan melihat mana yang dicetak tebal. Seperti ketika kita melihat di sini number dicetak tebal, maka berarti kursor kita berada di posisi yang pertama atau A10. Ketika 6 digit dengan dicetak tebal, maka kursor kita ada di belakang. Demikian pembahasan kita untuk perbedaan formula dan function. Kiranya bermanfaat. Ingat teman-teman, klik jempol ke atas atau like jika Anda suka video ini, klik subscribe jika Anda suka channel ini, dan berikan komentar atau pendapatmu. Terima kasih.